Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Artika Sari dengan NIM 250404056 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Literasi Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Tanita Liasna SPD MPD. Di sini saya ingin menyampaikan argumentasi mengenai salah satu isu pendidikan yang masih menjadi perhatian di sekolah, yaitu sarana dan prasarana literasi sebagai hambatan minat baca di sekolah. Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, menganalisis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis serta memahami berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam dunia pendidikan, literasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi siswa untuk memahami materi pembelajaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan literasi. Sarana dan prasarana literasi. Sarana literasi adalah segala fasilitas yang secara langsung digunakan dalam kegiatan literasi seperti buku bacaan, perpustakaan, pojok baca, komputer, majalah, surat kabar, dan media pembelajaran lainnya. Sedangkan prasarana literasi merupakan fasilitas pendukung yang memungkinkan kegiatan literasi dapat berjalan dengan baik seperti gedung perpustakaan, ruang baca, jaringan internet, serta lingkungan sekolah yang mendukung budaya membaca. Permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana literasi di sekolah menjadi salah satu masalah yang masih dihadapi oleh pendidikan. Permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana literasi di sekolah menjadi salah satu masalah yang masih dihadapi di dunia pendidikan. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas literasi yang memadai. Kondisi ini umumnya sering terjadi di daerah atau di desa terpencil maupun sekolah yang memiliki keterbatasan anggaran. Ada beberapa bentuk keterbatasannya. Yang pertama, keterbatasan koleksi buku. Banyak sekolah memiliki buku bacaan yang terbatas. Selain jumlahnya sedikit, variasi buku yang tersedia juga kurang beragam. Akibatnya, siswa memiliki pilihan buku yang terbatas sehingga minat membaca menjadi rendah. Yang kedua, perpustakaan yang kurang memadai. Perpustakaan menjadi pusat literasi di sekolah, namun masih banyak perpustakaan yang memiliki fasilitas kurang lengkap, ruang yang sempit, serta koleksi buku yang belum diperbarui. Kondisi tersebut membuat siswa kurang tertarik untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber bacaan. Yang ketiga, kurangnya pojok baca. Nah, pojok baca merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan siswa dengan bahan bacaan. Akan tetapi, tidak semua sekolah memiliki pojok baca yang memiliki pojok baca yang menarik dan mudah diakses oleh siswa. Akibatnya, kesempatan siswa untuk membaca di luar jam pelajaran menjadi berkurang. Yang keempat, keterbatasan teknologi dan akses internet. Pada era digital, literasi tidak hanya dilakukan melalui buku cetak, tetapi juga melalui media digital. Namun, masih banyak sekolah yang belum memiliki akses internet yang memadai maupun perangkat teknologi yang cukup.
Kondisi ini menyebabkan siswa kesulitan mengakses sumber informasi digital yang dapat mendukung pembelajaran. Keterbatasan sarana dan prasarana literasi memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan kemampuan siswa, yaitu rendahnya minat baca siswa, terbatasnya wawasan dan pengetahuan siswa, menurunnya kemampuan dan memahami informasi, kurangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menurunnya kualitas hasil belajar siswa. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia akan mengalami hambatan. Solusi untuk mengatasi permasalahannya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang pertama, menambahkan koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas perpustakaan agar lebih nyaman dan menarik. Yang ketiga, membuat pojok baca di setiap kelas. Yang keempat, mengembangkan perpustakaan digital dan memanfaatkan buku elektronik. Yang kelima, menyediakan akses internet yang memadai di lingkungan sekolah. Yang keenam, melaksanakan program literasi secara rutin. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung budaya literasi. Baik, di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan saya terkait masalah sarana dan prasarana literasi tadi. Kesimpulannya, keterbatasan sarana dan prasarana literasi masih menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan minat baca siswa di sekolah. Kurangnya koleksi buku, perpustakaan yang belum memadai, keterbatasan pojok baca, serta akses internet yang terbatas dapat menghambat kemampuan literasi siswa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas literasi yang lebih baik sehingga budaya membaca dapat tumbuh dan kualitas pendidikan di sekolah dapat meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan saya dalam menyampaikannya, Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.